Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 514. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini bukan tubuh asli, tetapi hanya proyeksi cahaya ajaib. Tetapi aura proyeksi ini lebih menakutkan daripada aura yang diungkapkan oleh Raja Iblis. Junior Chuan Tian mengunjungi Lord of the Abyss yang agung. Segera setelah sosok hitam ini muncul, Raja Iblis bahkan membungkuk dengan hormat, beralih dari Raja Iblis menjadi bawahan yang soleh. Yah, itu kamu, si kecil dari puluhan ribu tahun yang lalu. Lord of the Abyss itu melirik Raja Iblis, nadanya acuh tak acuh. Di matanya kelas Raja Iblis hanyalah pria kecil. Suara Lord of the Abyss itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya dan gemuruh bergema di hati semua orang. Raja Iblis itu tersenyum menyanjung dan kemudian buru-buru berkata dengan hormat, Lord of the Abyss yang agung, generasi muda telah memenuhi janji yang telah dibuat. Dia telah membawa masuk darah manusia yang kau butuhkan dan mengorbankan rasku untuk melahapnya. Jadi, bisakah? Kata Raja Iblis itu dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Apakah kamu takut aku tidak akan memenuhi janji yang pernah aku buat? Lord of the Abyss itu menyapu Raja Iblis, dan Raja Iblis tiba-tiba tidak berani berbicara, tetapi menundukkan kepalanya dengan cemas. Saat itu, kamu masuk ke alam dewa dan ingin merebut kekuatan dewa. Dewa hanya menghukummu sedikit dan tidak melenyapkan nyawamu. Tetapi kamu hanya disegel selama puluhan ribu tahun. Karena dewa telah berjanji, tentu saja itu tidak akan dilanggar, kata Lord of the Abyss seraya mengangkat tangannya. Seketika itu karakter kuno mekar satu persatu di tubuh Raja Iblis. Itu kemudian berputar ke udara. Dan kemudian karakter kuno bergabung ke dalam kehampaan. Tiba-tiba membuka lubang hitam. Terlihat di lubang hitam itu ada guntur yang tak berujung. Itu laut guntur. Kincen dan yang lainnya mengguncang hati mereka. Hanya melambaikan tangan, sosok hitam itu dapat membuka jalan antara tempat ini dan lautan guntur. Seberapa kuat ini? Terima kasih, kata Raja Iblis itu. Dia terlihat sangat bersemangat dan buru-buru memberi hormat. Tetapi tanpa melihat ke belakang, dia bergegas ke lorong dan menghilang dengan cepat. Melihat itu mata Sangguan Sinner, bayangan hitam dan yang lainnya tenggelam. Ekspresi mereka sangat cemas, tetapi mereka tidak berani menghentikannya. Mereka hanya bisa menatap dengan gugup kepada sosok hitam di atas, seperti melihat musuh. Di saat sosok hitam itu samar-samar melirik semua orang, Kincen dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka bergetar, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Seluruh tubuh mereka tegak. Ya, apa yang harus aku lakukan denganmu? Apakah seperti sekecil sebelumnya, disegel di sini, atau harus dibunuh? Sosok hitam itu bergumam, berbicara pada dirinya sendiri, seolah berbicara tentang hal yang sangat sepele. Seolah-olah di matanya, hidup dan mati Kincen juga yang lainnya hanya ada di antara jari-jarinya. Tidak ada sama sekali di matanya, semua yang ada di depannya hanya semut. Saat ini ekspresi Sangguan Sinner dan yang lainnya memadat. Mereka sangat waspada. Jika Lord of the Abyss menembak, tidak ada dari mereka yang bisa menjamin bahwa mereka bisa melawannya. Napas demi napas menghantui semua orang dan segera membuat khawatir Lord of the Abyss. Lord of the Abyss itu melirik semua orang dan tidak bisa menahan tawa. Jika dewa ingin bergerak, apakah menurutmu kamu bisa melawannya? Kata Lord of the Abyss, sepertinya dia mengejek semua orang. Tiba-tiba pelangi ilahi meledak dan menimpa semua orang. Sangat kuat. Pada saat ini Kincen merasakan seluruh tubuhnya tertahan oleh kekuatan tak terlihat, hampir tidak bisa bergerak. Semua orang menghirup udara dingin, pihak lain hanya memandang mereka. Dan mereka tiba-tiba tidak bisa bergerak. Seperti yang dikatakan oleh Lord of the Abyss itu,
Jika Lord of the Abyss benar-benar melakukan serangan, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menolaknya. Hahaha. Lord of the Abyss itu tertawa. Lupakan saja, jangan main-main denganmu. Sekarang dewa ini sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi dewa ini akan memberimu jalan keluar, kata Lord of the Abyss. Mendengar ini semua orang tampak bersemangat. Mungkinkah masih ada jalan keluar? Dengan cara ini, kamu hanya perlu masuk dan memberikan harta di tubuhmu. Jika kamu dapat memuaskan dewa ini, maka dewa ini dapat melepaskanmu, kata Lord of the Abyss berkata dengan ringan. Membawa harta. Hati semua orang tenggelam. Ini adalah perampokan. Tetapi pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berani berkata sepatah kata pun. Dibandingkan dengan mati di sini, jelas mereka lebih baik kehilangan hartanya. Namun, harta macam apa yang harus ditawarkan untuk memuaskan Lord of the Abyss? Kemudian Lord of the Abyss itu melirik Sutra Darah Iblis Leluhur. Dan kemudian dia berkata dengan ringan, buku ini terkait dengan dewa. Jika kamu menyerahkan buku ini, kamu akan dibebaskan. Apa? Lord of the Abyss itu meminta buku Darah Iblis Leluhur. Apakah Sang Guan Sinner dan bayangan hitam itu akan setuju? Saat ini semua orang memandangnya, ingin melihat jawaban dari Sang Guan Sinner. Ini, Sang Guan Sinner ragu-ragu sejenak, lalu kemudian dia segera berkata, Junior bersedia. Apa dia sebenarnya setuju? Semua orang terkejut. Tapi melihat ke belakang, semua orang tercengang lagi. Apalagi yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak setuju? Junior juga bersedia, kata bayangan hitam itu dengan suara yang pahit. Dia kemudian menghilangkan kendalinya terhadap Sutra Darah Iblis Leluhur. Dan kemudian Sutra Darah Iblis Leluhur itu ditekan oleh karakter kuno. Keduanya bisa pergi, kata Lord of the Abyss dengan ringan. Tuan Istana, teriak Sang Guan Gupeng dengan gugup, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sebelum akhirnya Sang Guan Sinner menghilang dari sana. Kamu benar-benar membiarkan mereka pergi. Kaisar Jijing dan yang lainnya terkejut, tetapi segera mereka sangat gembira. Apakah ini berarti mereka juga memiliki harapan untuk pergi? Saat ini semua orang tidak bisa berpikir terlalu banyak, mereka hanya ingin pergi dari sini. Aneh. Dalam cakram Gyo Qian Kun, Lao Yuan tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Ada apa denganmu, Lao Yuan? Kata Qin Chen. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak ada, hanya saja ada yang aneh, kata Lao Yuan dengan nada ragu. Tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Tuanku, saya ingin menyerahkan lonceng Yuanxi. Melihat Sang Guan Sinner telah pergi, Sang Guan Gupeng sangat cemas dan dia buru-buru melangkah maju, lalu kemudian ingin menyerahkan lonceng Yuanxi-nya. Hatinya sangat gugup. Ini adalah harta terkuat yang bisa dia keluarkan. Jika Lord of the Abyss tidak puas dengan lonceng Yuanxi Zhong, Sang Guan Gupeng tidak tahu harta macam apa yang bisa dia bawa. Melihat itu, Kaisar Jijing dan yang lainnya juga memadatkan pandangan mereka. Mereka juga merasa gugup. Harta yang mereka bawa juga hampir selepel dengan lonceng Yuanxi milik Sang Guan Gupeng. Jika Sang Guan Gupeng tidak bisa lewat, maka kemungkinan besar mereka juga tidak akan bisa lewat. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang memiliki harta karun seperti Sutra Darah Iblis Leluhur. Lord of the Abyss itu melirik dan kekuatan tak terlihat melewati lonceng Yuanxi Zhong. Dan kemudian dia berkata, Lonceng Yuanxi Zhong, Anda menggunakan benda ini untuk menghormati dewa. Tuanku, Sang Guan Gupeng buru-buru berlutut dan berkata dengan gemetar, ini sudah menjadi harta terkuat yang dibawa oleh generasi muda. Tolong juga beri kesempatan kepada generasi muda ini. Ya, meskipun itu hanya harta, tetapi itu juga harta. Sekarang suasana hati dewa ini sangat baik, kata Lord of the Abyss. Begitu ucapan ini keluar, Sang Guan Gupeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan bersemangat. Tuanku, apakah saya lolos? Ya, tapi kamu tidak bisa pergi sekarang. Kamu tunggu dulu di sana, dewa akan memberitahumu jika waktunya kamu untuk pergi, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan ringan. Ekspresi Sang Guan Gupeng tercekik meskipun dia tidak mengerti mengapa dia tidak membiarkannya pergi seperti tuan istana.
tetapi dia kemudian berkata dengan hormat, "Iya, terima kasih Tuan, terima kasih." Dia bersyukur dan kemudian melangkah ke samping. Dengan pelajaran Sangguan Gupeng, semua orang melangkah maju satu persatu. "Tuanku, ini Jin Kui Huo." Junior bersedia untuk memberikannya. "Tuanku, ini adalah instrumen 7 bintang." "Tuanku." Kaisar Jijing, Lau Jimo, dan yang lainnya satu demi satu mengeluarkan harta mereka. Tidak ada yang berani ceroboh dan melangkah maju. Mereka sangat khawatir karena takut Lord of the Abyss tidak akan puas dengan harta yang mereka berikan. "Kamu, harta apa yang akan kamu berikan?" kata Lord of the Abyss. Dia mengabaikan semua orang, tetapi dia langsung menatap Master Sekte Iblis Ilusi. "Saya." Master Sekte Iblis Ilusi terkejut karena dia memang belum mengeluarkan hartanya. "Betul, ya, kamu." Lord of the Abyss itu tersenyum secara acuh tak acuh. "Kamu juga menyentuh jejak ambang alam suci. Apakah kamu bahkan tidak akan bisa mengeluarkan harta yang layak?" kata Lord of the Abyss. "Apa? Orang ini juga menyentuh jejak ambang alam suci?" Mendengar ini semua orang terkejut dan kemudian melihat ke arah Master Sekte Iblis Ilusi. Tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Master Sekte Iblis Ilusi itu bisa bersembunyi begitu dalam. Bahkan di saat krisis sebelumnya, orang ini tidak menampilkan semua kekuatannya. Saat ini tubuh Master Sekte Iblis Ilusi bergetar. Dia menggertakkan giginya dan sebuah batu hitam muncul di tangannya. Begitu batu ini muncul, jantungnya berdebar kencang dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sangat kuat. Setiap orang hanya merasa ada fluktuasi mengerikan yang memengaruhi pikirannya. Dan jiwanya bergetar seolah ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul. "Apa napas ini?" "Itu Master Sekte Iblis Ilusi," kata Long Batian. Dia berkata dengan heran. Dia mengenali aura ini dan itu aura dari Sekte Iblis Ilusi. "Apa?" Tubuh Kaisar Jijing dan yang lainnya juga bergetar. Orang berbaju hitam itu memang anggota dari Sekte Iblis Ilusi. Dan dia sebenarnya adalah Master Sekte yang paling misterius dari Sekte Iblis Ilusi. Sekte Iblis Ilusi baru didirikan di daratan selama lebih dari 200 tahun. Namun sekte ini berkembang pesat seperti istana berkabut. Dalam 200 tahun ini, sekte ini telah menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan. Selain itu, identitas Master Sekte Iblis Ilusi sangat misterius. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Sekarang semua orang akhirnya mengerti mengapa Sekte Iblis Ilusi dapat berdiri di daratan dan menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan hanya dalam 200 tahun. Ternyata itu adalah karena Master Sektenya telah menyentuh ambang alam suci. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Setelah berita ini diposting di daratan, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Penguasa sihir. Ketika Sangguan Gupeng mendengar tentang identitas Master Iblis Ilusi, ekspresinya tiba-tiba terkejut dan dia tampak menatapnya dengan kaget, dengan sedikit spekulasi dan kecurigaan di matanya. "Itu batu hati ajaib. Tanpa diduga, ada harta karun di benua ini. Pantas saja kamu bisa menyentuh ambang alam suci di benua Tianwu ini." Lord of the Abyss itu terkejut. Sayangnya, benda ini hanya bisa membiarkanmu mencapai titik ini tanpa bisa melangkah lebih jauh. Sekarang itu ada pada dewa yang tidak banyak berguna, kata Lord of the Abyss. Dia tersenyum sedikit, kemudian menyingkirkan batu sihir hitam lalu berkata, "Kamu bisa pergi sekarang." Mendengar ini, Master Sekte Iblis Ilusi terkejut sesaat. Dia tidak menyangka bisa langsung pergi. Yah, dia mengguncang tubuhnya dengan tergesa-gesa, bergegas ke lorong sebelum akhirnya menghilang. Mengapa Master Sekte Iblis Ilusi bisa pergi pertama kali? Kata Sangguan Gupeng, hatinya tiba-tiba tenggelam. Sudah hampir selesai. Semua yang harus tinggal, maka tetap tinggal. Dan semua yang harus pergi, maka tetap pergi. Kata Lord of the Abyss. Tiba-tiba wajahnya menunjukkan ekspresi sadis. Dan dengan lambaian tangannya, jalan menuju dunia luar tertutup seketika dan menghilang. "Tuanku." Sangguan Gupeng tiba-tiba menjadi cemas. Apa maksud dari Lord of the Abyss?
Yang lain juga menenggelamkan hati mereka dan terkejut. Kamu tidak perlu khawatir. Dewa ini membuka jalan, terlalu banyak energi, dan butuh sedikit istirahat. Ya, harta yang kamu ambil tidak buruk, yakinlah dewa akan membiarkanmu pergi, kata Lord of the Abyss seraya mengangkat tangannya. Segera banyak harta terbang ke arahnya. Tidak, Nak Qingchen, orang ini sama sekali tidak berencana untuk membiarkan semua orang pergi. Dia akan menyempurnakan sisanya. Pada saat ini suara marah Lao Yuan terdengar di benak Qingchen. Apa? Qingchen terkejut. Namun di saat itu, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba turun. Kekuatan ini langsung menyapu semua orang, lalu menyerap esensi dan darah di tubuh mereka. Senior, apa yang kamu lakukan? Kaisar Yijing berteriak ngeri. Saat ini tidak ada yang bisa tetap tenang, dan semuanya ketakutan. Krisis akan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati semua orang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.